Pak Anies, di tengah kesibukan Pak Anies sempat mengikuti percakapan di medsos nggak Pak? Tentu. Sempat ya Pak ya? Tentu di antara percakapan itu sebagian ada yang memberikan support kepada Pak Anies, ada sebagian yang ngolok-ngolok, bully, ya kan, menghujat itu. Pak, dia yang kalau yang mendukung saya nggak tanya. Terhadap mereka yang membuli itu perasaan Bapak gimana? Itu bukan barang baru. Bukan barang baru ya Pak ya? Jadi itu ya dari dulu begitu. Lah, memang Pak Feby kira kalau tahun 50-an nggak ada begitu? Ada ya Pak ya? Di mana-mana ada. Dari dulu ada. Atau bedanya apa? Bedanya dulu nggak kedengeran. Ya. Oke? Ya. Tapi Pak, di warung kopi, di mana-mana membicarakan tentang politik, Tentu tentang bodoh tokoh, wae. semua dulu. Cuman dulu itu obrolan di warung kopi di kota X nggak kedengeran sama kita di Jakarta. Ya. Di kota, padahal di mana-mana orang yang membicarakan. Ya. Dan membicarakan dengan tone yang bervariasi. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Jadi kalau bahasa Jawa ngerasani itu Ya. bukan barang baru. Dibicarakan dengan negatif juga bukan barang baru. Ya. Kenapa jadi terkejut? Jadi buat Pak Anies biasa baik. Bukan buat saya saja, buat siapapun yang menjadi student of history, siapapun yang pernah membaca perjalanan sejarah, Ya. pasti tahu itu normal. Iya. Itu normal. Bedanya dulu telinga kita cuma dua. Oke, sekarang Iya. timeline itu jadi telinga kita. Oke, jadi kita Iya. jadi seperti dengar semua. Ya. Relax saja, Relax aja, ya. Karena ini bukan fenomena baru. Yang baru itu telinga kita jadi banyak, namanya Ya. timeline tuh. Ketika buka timeline di situ kedengeran semua. Oke, nah jangan fokus pada noise. Noise itu akan selalu ada ya. Fokus pada apa yang sudah rencana akan dikerjakan. Lalu respon pada voice. Sesuatu yang substantif terhadap apa yang mau kita kerjakan. Ya. Karena memang tujuan kita adalah menuntaskan rencana. Kalau kita berada di pemerintahan ya menuntaskan rencana. Ya. Opini publik bisa dibentuk minimal dengan dua pendekatan. Satu, dengan kita merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk mengatakan yang kita mau katakan, yang kita kehendaki. Ya. Merekrut orang itu diulang-ulang, Ya. sehingga nanti terbentuk opini. Ya. Ini adalah secangkir teh. Oke, kita minta 100 orang, tolong bunyikan nih secangkir teh. Ya. Tapi kita juga mau bilang, ini secangkir kopi, ayo panggil 100 orang untuk mengungkapkan 100 kopi. Atau kita dengan cara mengerjakan. Ya. Dan orang mengalami. Ya. Setelah orang mengalami, dia akan terbentuk persepsi. Ya. Nah, saya percaya yang kedua ini, persepsinya lebih solid. Karena dia membentuk opini berdasarkan pengalaman. Ya. Bukan membentuk opini berdasarkan kata orang. Ya. Seperti orang jualan sampo. Kamu lihat kan? Orang yang mengiklankan ini samponya A, B, C, D, F, G. Kemudian ada orang yang memakai samponya. Ya. Maka dia akan punya opini berdasarkan pengalaman yang bukan sekadar berdasarkan kata orang. Ya. Nah, ketika kita berada di pemerintahan, saya waktu bertugas 5 tahun, saya meyakini bahwa warga Jakarta akan merasakan apa yang kita kerjakan karena saya berencana tugas 5 tahun di Jakarta. Ya. Lebih baik saya kerjakan itu semua, toh nanti mereka akan punya pengalaman, dari pengalaman itu terbentuk opini. Ya. Kalau saya di sini cuma setahun, ya saya cari orang sebanyak-banyaknya untuk mengatakan yang saya kerjakan cuma setahun. Tapi kalau saya kerjakannya 5 tahun, saya punya full period kok untuk mengerjakan. Nah, saya lebih cenderung untuk melakukan itu, termasuk ketika dengan sosial media. Ya, yang salah silakan dikoreksi lah. Ya. Jangan sebarkan hoax. Kira-kiranya nih. Ya. Tapi bagian saya, bagian deliver saja, bagian fokus pekerjaan saya. Tapi bukan berarti Pak Anies cuek ya sama fenomena yang ada di sosial media. Persetan lah dengan enggak ya Pak ya. Oh, begini. Jadi kata cuek dan lain-lain itu tidak pernah menjadi vocab saya juga, Pak. Ya, saya memperhatikan semua hal. Tetapi ada yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk saya berjalan, ada yang tidak. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang menghabiskan energi, enggak sama sekali.
Nggak sama sekali. Jadi karena itulah kenapa saya tidak pernah khawatir, nggak pernah. Bahkan saya sering bilang, jangan khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini. Bahkan jangan khawatir apa yang ditulis media hari ini. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Itu ya. Karena penting. mereka nanti akan menulis semua rentetan peristiwa ini dengan perspektif waktu yang lengkap. Ya. Karena apa yang kita kerjakan sekarang belum tentu populer, belum tentu disetujui oleh orang banyak, tapi setelah waktu berjalan, orang menengok kembali, oh ternyata itu hal yang benar ya. Gitu kira-kira. Ya, Pak Anies, setelah mendapatkan dukungan dari 3 partai ini, dalam waktu dekat ini apa yang akan Pak Anies lakukan, Pak? Ya, memastikan bahwa konsolidasi ini lebih baik, Ya. makin solid. Kemudian tentu harus mulai melakukan pembahasan tentang pasangan. Oh, gitu ya, Pak ya. Tentu dong. Itu penting ya, Pak ya. Penting. Ya. Harus kan, walaupun tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kapan tanggalnya belum. Belum ya. Tapi pembahasan dikerjakan sambil ya terus berkomunikasi dengan berbagai masyarakat, unsur masyarakat, dan menyiapkan tentang gagasan untuk kampanye dan gagasan untuk pemerintahan. Pak Anies, emang milih wakil ini susah ya, Pak? Seberapa susah, Pak? Untuk kan Bapak diberi satu otoritas lah untuk memilih wakil. Menurut Pak Anies ya, seberapa susah sih Pak milih wakil ini? Susah dan tidak itu perasaan ya. Jadi susah dan itu perasaan. Jadi ini pasti akan perlu waktu. Oh, take time ya. Harus ngobrol, harus diskusi, memastikan bahwa pasangan yang terbentuk itu membuat koalisi makin solid. Itu yang diperlukan. Jadi menurut Pak Anies susah atau tidak susah itu soal perasaan ya? Ya. Meskipun sebenarnya nggak gampang juga kan Pak ya? Barangkali bukan hanya nggak gampang, perlu waktu. Oh, perlu waktu ya Pak? Ya. Pak, selama, kalau boleh cerita, tapi kalau Bapak keberatan nggak usah. Apa dinamika yang paling menonjol ketika proses memilih wakil ini Pak? Dinamika yang paling menonjol apa Pak? Kan belum sekarang. Ini kan baru 3. Oh iya. Baru 3 partai. Ya. Nah sekarang kita mulai prosesnya. Jadi kalau menurut pengalaman Bapak di masa lalu Pak, Bapak kan pernah jadi kepala daerah, kan tentu milih wakil juga kan, dari pengalaman lalu itu yang krusial apa sih Pak dalam memilih? Kalau waktu itu udah jadi soalnya. Oh jadi nggak ada krusial ya, udah plek gitu aja deh. Kalau sekarang beda lagi ya Pak. Kalau ya? sekarang beda. Iya.